Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Ardi, menyambut Anda di dalam renungan Kristen Saudara Rohani. Selamat datang kembali di dalam renungan dan siraman rohani pagi hari ini. Harapan kami, semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah dan tercurah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan kita pada pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Selamat pagi Allah Bapa di surga, Allah yang Maha Pengasih dan Maha Baik. Terima kasih untuk penjagaan-Mu semalaman sehingga kami bisa tidur dengan nyenyak. Terima kasih untuk pagi yang indah yang Tuhan sediakan untuk kami. Tuhan, kami mau berdoa untuk sahabat, keluarga, dan rekan kami yang sedang sakit. Kiranya Tuhan berkenan untuk menjamah, Tuhan berkenan untuk menyembuhkan segala penyakit yang ada di dalam dirinya. Bagi sahabat pendengar kami yang sedang sakit, berkati juga obat yang dikonsumsi, dokter, perawat, serta keluarga yang mendampingi, biar mereka bisa menjalankan perannya dengan baik dan saudara kami bisa sembuh dan beraktivitas seperti sedia kala. Tuhan, pada hari ini, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja dan menjalankan tanggung jawab kami, kiranya Kau yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan Yesus yang baik. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan, jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Terima kasih karena telah membolehkanku untuk kembali menghirup udara segar di pagi hari ini, menikmati seluruh anugerah yang telah Engkau berikan kepadaku. Ajar kami menjadi pribadi yang lebih baik, itu semua karena kebaikan dan curahan kasih yang nyata dari Engkau di kehidupanku. Haleluya! Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat pendengar saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari kitab Yesaya 58 ayat 6 sampai dengan ayat 12. Bukan, berpuasa yang ku kehendaki, ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman, dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah, dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan mereka seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan Ia akan berkata, "Ini aku." Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering, dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan.
Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad, dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan, yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Ayat renungan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Yesaya 58 ayat 6 sampai dengan ayat 12. Inti dari ayat emas renungan kita adalah, tolonglah orang-orang yang tertindas, maka kegelapan di sekitarmu akan menjadi seterang siang. Mari kita mulai renungan pagi kita. Kata-kata bijak yang dapat kita petik adalah, menolong seperti Tuhan menolong. Renungan kita pada hari ini ditulis dan disusun oleh Patricia Raiben. Mari kita mulai kisah inspiratif. Ole Kassow dari Copenhagen senang bersepeda. Suatu pagi, saat ia melihat seorang pria tua duduk seorang diri dengan tongkatnya di taman, Ole mendapat ide sederhana, mengapa tidak menawarkan orang-orang lanjut usia naik sepeda, supaya mereka dapat merasakan sukacita dan perasaan bebas. Jadi, pada suatu hari yang cerah, ia mampir ke sebuah panti jompo dengan becak sewaan dan menawarkan tumpangan bagi siapa saja di sana. Ia senang sekali saat seorang staf dan seorang penghuni panti menjadi penumpang pertama dari Cycling Without Age atau bersepeda tanpa kenal usia. Sekarang, setelah lebih dari 20 tahun, impian Ole untuk menolong orang-orang yang rindu bersepeda telah memberkati sekitar 575.000 lansia dengan 2,5 juta perjalanan. Kemana saja perjalanan itu, untuk menengok teman, sekadar menikmati es krim, dan merasakan angin segar. Para peserta mengaku bahwa mereka dapat tidur lebih pulas, makan lebih nikmat, dan tidak terlalu merasa kesepian lagi. Hadiah istimewa seperti itu mewujudkan firman Allah yang indah kepada umatnya di Yesaya 58 ayat 10 sampai dengan ayat 11. Tolonglah orang-orang yang tertindas. Firman-Nya, maka kegelapan di sekitarmu akan menjadi seterang siang. Allah berjanji, Aku akan selalu membimbing kamu dan mengenyangkan kamu di tanah yang kering. Aku akan menjaga kamu supaya tetap sehat dan kuat. Kamu akan seperti taman yang cukup airnya, seperti mata air yang tak pernah menjadi kering. Allah memberitahu umat-Nya, kota yang sudah lama menjadi reruntuhan akan kamu bangun kembali di atas dasar yang lama. Apa yang dapat Dia lakukan melalui kita? Dengan pertolongan-Nya, kiranya kita selalu siap menolong orang lain. Marilah kita renungkan di dalam hati kita, siapa yang membutuhkan pertolongan di kota atau lingkungan tempat Anda tinggal? Bantuan sederhana apa yang dapat Anda tawarkan kepada mereka hari ini? Hal ini patut kamu ketahui dan menambah wawasan kamu. Salah satu tuduhan yang sering terkandung dalam teguran para nabi terhadap bangsa Israel dan Yehuda adalah bahwa keagamaan mereka hanya menjadi semacam pertunjukan. Mereka melakukan segala ritual devosi kepada Allah tanpa benar-benar membuktikannya lewat perbuatan mereka. Nabi Yesaya menegur umat atas kesalehan yang mereka tunjukkan tanpa disertai kepedulian yang benar terhadap saudara sebangsa mereka. Mereka memang berpuasa, mengenakan kain karung dan abu, dan menundukkan kepala untuk menunjukkan kerendahan hati. Namun, Allah menyerukan adanya puasa yang membebaskan kaum tertindas dan memperhatikan orang-orang yang membutuhkan pertolongan, bukan pertunjukan kesalehan yang palsu.
Yesus juga memperingatkan tentang pertunjukan kesalehan yang palsu seperti itu ketika Dia membahas tentang hal berpuasa. Berjalan dalam tuntunan Tuhan, Yesaya 58 ayat 11 berkata, Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering, dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Berjalan dalam tuntunan Tuhan adalah harapan dan keinginan semua orang percaya. Sangat disayangkan kebanyakan orang percaya memiliki persepsi yang salah mengenai tuntunan Tuhan. Salah satunya adalah bahwa mereka berpikir bahwa tuntunan Tuhan selalu akan berjalan mulus. Lagi pula mengapa Tuhan menuntun kalau harus tetap mengalami hal yang sukar? Memang terkadang tuntunan Tuhan itu terasa menyakitkan. Dalam Ulangan 32 ayat 11 menuliskan, Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor, dan mendukungnya di atas kepaknya. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia, dan tidak ada Allah asing menyertai dia. Melihat Ulangan 32 ayat 11 ini, maka sebaiknya kita perlu untuk mengubah paradigma kita mengenai tuntunan Tuhan. Sebab tuntunan Tuhan selalu melayani tujuan-tujuan Tuhan dan bukan untuk melayani tujuan-tujuan pribadi kita sendiri. Ada beberapa prinsip utama jika kita mau berjalan dalam tuntunan Tuhan, yakni: pertama, Tuhan berkehendak untuk menuntun kita selalu. Berarti tidak ada waktu di mana Tuhan tidak menuntun kita. Tuhan selalu menuntun kita. Kalau ada orang yang berkata Tuhan tidak menuntun dia, itu berarti itu bukan kesalahan Tuhan, tapi kesalahan orang itu sendiri. Kedua, Tuhan mau menuntun kita secara langsung dan pribadi. Tuhan sendiri akan menuntun kita. Tuhan secara langsung menuntun umat-Nya. Dan tuntunan itu bersifat pribadi untuk perorangan ataupun secara kolektif. Ketiga, Tuhan tidak menuntun kita dengan paksaan tapi dengan kelembutan. Mazmur 32 ayat 8-9 menuliskan, Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Tuhan berkehendak untuk menuntun kita dengan mata. Artinya menuntun dengan kelembutan yang menuntut pengertian dari pihak kita. Tuhan tidak mau menuntun kita seperti menuntun kuda atau bagal yang harus dipaksa untuk dapat mengerti. Prinsip-prinsip utama di atas akan memberikan kepada kita pandangan yang lebih fokus pada tujuan tuntunan Tuhan bagi kita. Tujuan tuntunan Tuhan atas kita bukanlah hanya untuk memindahkan kita dari suatu titik ke titik yang lain. Tapi tujuan Tuhan menuntun kita adalah supaya kita menemukan identitas kita yang sebenarnya, supaya kita mengetahui potensi yang dalam diri kita, supaya kita semakin mengenal dan bergantung pada Tuhan, supaya kita dapat bertumbuh dalam kehidupan kita, supaya kita dapat mengembangkan kemampuan eksplorasi kita untuk menjadi maksimal, mature through adventure, supaya kita terlatih untuk dapat mengatasi badai kehidupan. Supaya kita dapat mewarisi semua yang Tuhan siapkan untuk kita. Karena itu, terimalah tuntunan Tuhan dalam hidup kita setiap hari agar hidup kita semakin diberkati-Nya. Puasa yang dikehendaki Tuhan
Yesaya 58 ayat 6 berkata, "Bukan berpuasa yang kukehendaki, ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman, dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk." Ada banyak puasa yang dicatat dalam kitab suci. Tentu banyak pula orang yang mengikutinya hingga saat ini. Puasa yang bagaimanakah yang dikehendaki Tuhan? Jika kita mendengar kata puasa, maka kita langsung membayangkan tidak makan dan minum dalam kurun waktu tertentu, disertai doa-doa yang kata orang lebih ampuh daripada biasanya. Berpuasa adalah tidak makan dan minum secara sukarela untuk jangka waktu tertentu. Berpuasa dipadukan dengan doa yang sungguh-sungguh dapat menolong mempersiapkan diri kita dan orang lain untuk menerima berkat-berkat Allah. Bagaimana seharusnya kita berpuasa? Kitab suci mencatat apa yang Tuhan kehendaki ketika umatnya berpuasa. Menegakkan kebenaran, berbelas kasih kepada sesama, tidak melakukan yang memberatkan sesama, apalagi mencelakakan, menahan diri tidak menikmati apa yang diinginkan diri sendiri, tetapi memberikannya untuk memenuhi kebutuhan orang yang tak berdaya. Betapa Tuhan berang ketika umatnya menjalankan puasa hanya sebagai ritual belaka, dan menuntut Tuhan menjawab doa karena mereka merasa sudah melakukan kewajiban yang diminta. Kelihatannya saja mereka mencari dan merendahkan diri di hadapan Tuhan, tetapi sehari-harinya, mereka tidak takut melakukan apa yang jahat, seolah-olah Tuhan tidak ada. Tuhan berjanji menyertai, bahkan memuaskan kebutuhan kita, ketika dalam puasa kita merelakan bagian kita untuk memenuhi kebutuhan orang lain. Sikap itu dikatakan akan membangun reruntuhan yang sudah lama tak bisa dihuni. Belas kasihan dapat menembus hati yang keras hingga mereka juga dapat mengenal hidup yang berkenan kepada Tuhan. Betapa baiknya jika kita mengambil waktu untuk berdoa puasa dan menjalankannya seperti yang Tuhan kehendaki, kita ditolong makin bertumbuh mengasihi dan makin mengandalkannya. Sesama pun dibawa makin mengenalnya melalui kasih kita kepada mereka. Puasa yang dikehendaki Tuhan ialah jika kita mampu mematahkan setiap kuk. Kuk berbicara tentang belenggu. Kuk selalu identik dengan pasangan. Yesus berkata kuk yang diberikan oleh iblis sangat berat untuk kita pikul. Kuk dari iblis bermakna bahwa kita berjalan sesuai dengan arah dan komando dari iblis. Orang yang terbelenggu oleh kuk yang iblis pasang akan sangat terhimpit. Hidupnya tidak akan maksimal. Apapun yang ia kerjakan dalam hidupnya tidak sesuai dengan arah yang Allah kehendaki. Saat ini banyak sekali belenggu yang mengikat orang-orang percaya. Entah itu belenggu dosa, kebiasaan buruk, okultisme, hobi, dan sebagainya. Belenggu ini membuat kita tak dapat mengoptimalkan potensi dalam diri kita dan membuat kita berputar-putar tanpa tujuan jelas. Sebagai orang yang berpuasa, kita harus mampu membebaskan orang-orang yang terbelenggu oleh dosa itu agar mereka terbebas dari kuasa dosa itu dan memperoleh kemerdekaan dan kebebasan dari kuk dosa dan memperoleh keselamatan kekal. Karena itu, jika kita berpuasa maka jadikanlah puasa kita mampu membebaskan kuk dari diri kita sendiri dan kuk orang lain. Apakah prinsip Alkitab mengenai pengambilan keputusan? Pengambilan keputusan yang tepat dimulai dengan pencarian kehendak Allah. Allah senang mengungkapkan kehendaknya kepada mereka yang ingin menaati peraturannya. Sikap kita dalam mengambil keputusan selayaknya sesuai hati Yesus ketika ia berkata,
bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu-lah yang terjadi. Allah mengungkapkan kehendak-Nya kepada kita melalui dua cara. Yang pertama, melalui Roh-Nya, tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari diri-Nya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengar-Nya itulah yang akan dikatakan-Nya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Dan kedua, Allah mengungkapkan kehendak-Nya melalui firman-Nya. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Proses pengambilan keputusan meliputi pertimbangan mengenai sikap atau tindakan. Keputusan adalah tindakan kehendak, dan selalu dipengaruhi oleh pikiran, emosi, atau kedua-duanya. Keputusan yang kita ambil mencerminkan keinginan hati kita. Jadi, pertanyaan yang penting yang perlu diajukan sebelum mengambil keputusan ialah, apakah saya memilih untuk menyenangkan diri saya sendiri, atau menyenangkan Tuhan? Yosua telah mencetuskan tolak ukurnya. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Allah dapat melihat pemandangan luas sebuah perkara, baik dari masa lalu, saat ini, maupun pada masa yang mendatang. Ia mengajar dan menyarankan kita dengan mengungkapkan diri-Nya pada kita melalui firman dan Roh-Nya. Allah telah berjanji kepada kita, "Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu." Ada kalanya ketika kehendak Allah tidak menyenangkan dan tidak ingin kita tempuh. Ketika hati kita ingin memenuhi keinginan pribadinya daripada mempercayainya. Akan tetapi, pada akhirnya kita akan menemukan bahwa kehendak Allah selalu dimaksud bagi kebaikan kita. Sekali lagi, kunci dalam mengambil keputusan adalah mengetahui kehendak Allah dan tidak mengikuti keinginan pribadi kita. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut, ketika kita lebih mempercayai Allah dibanding diri kita sendiri. Kita menemukan keputusan yang menyenangkan baginya. Pertama, Allah memberkati keputusan yang Ia prakarsai dan yang selaras dengan firman-Nya. Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu, aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Kedua, Allah memberkati keputusan yang menggenapi tujuannya dan tergantung pada kekuatannya. Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Selebihnya, Allah memberkati keputusan yang memuliakan diri-Nya. Jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Ia memberkati keputusan yang mencerminkan kepribadiannya, yang menggalakkan keadilan, keramahan, dan kerendah hatian. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu, dan Ia memberkati keputusan yang diambil berdasarkan iman. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Kita tidak boleh lupa bahwa Allah telah berjanji memberi hikmat ketika diminta oleh anak-anak-Nya.
Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Ketika kita berdoa supaya diberi hikmat, kita harus percaya bahwa Allah akan mengabulkan doa kita. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut, yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Kesabaran itu juga penting karena kita harus menunggu jadwal Allah. Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Pengambilan keputusan lebih sulit jika melibatkan pilihan yang menyakitkan. Terkadang keputusan yang benar menyakitkan kita. Dalam kondisi inilah kita sangat membutuhkan kasih karunia-Nya. Apakah kita benar-benar siap menderita demi kemuliaan Kristus? Jadi, karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Apakah Anda akan membuat keputusan hari ini? Carilah pengarahan di dalam firman Allah. Legakan diri di dalam kedamaian yang hanya tersedia dalam Dia. Mintalah hikmat, percayalah pada janjinya, dan Ia akan membimbing Anda. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Doa saya menyertai saudara sekalian. Marilah kita menyampaikan doa syafaat. Allah terkasih, tunjukkanlah kepadaku cara sederhana untuk menolong orang lain, agar mereka dapat menemukan hidup di dalam-Mu. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan
menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.